Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KK Media? Saya harap semua pemirsa KK Media hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah di sini saya Vivi bisa menjumpai pemirsa KK Media untuk membahas tema yang sangat menarik nih. Jadi tema pembahasan kita kali ini adalah tentang dakwah di era digital. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama saya narasumber kita ada Bapak Ahmad Sodikil Hafil. Beliau adalah dosen prodi tasawuf dan psikoterapi di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Assalamualaikum Pak Hafil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Hafil? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol tentang tema kita kali ini, karena sepertinya pemirsa KK Media sudah tidak sabar untuk membahas tema kita. Jadi langsung saja, dakwah di era digital kali ini menurut Bapak, seberapa pentingkah dakwah di era digital sekarang ini, Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tema yang sangat menarik sekali. Tema yang kekinian, dan kalau pertanyaannya seberapa penting, tentu sangat penting sekali, karena ini tidak bisa kita hindari lagi di era yang sekarang ini sudah disebut society 5.0 ya. Nah, ini banyak hal sudah serba digital, bahkan dompet pun digital gitu kan. Dulu kita bawa dompet kemana-mana, sekarang cukup bawa smartphone, itu sudah cukup. Apa-apa ada layanan digital. Nah, kaitannya dengan dakwah, tentu agar dakwah ini terus berlangsung, tentu harus beradaptasi dengan eranya. Nah, kebetulan sekarang kita sudah masuki era digital, ya tentu harus memanfaatkan digital ini, teknologi dan sebagainya untuk mengembangkan dakwah Islamiyah. Demikian. Dan sekarang ini kan banyak sekali anak muda yang menggunakan media sosialnya. Nah, mengenai dakwah digital, apakah berpengaruh besar terhadap anak muda sekarang ini, Pak? Ya, tentu. Anak muda kan no gadget, no life gitu kan. Mending nggak lihat TV daripada nggak buka HP gitu kan. Jadi tentu dakwah melalui sosial media ini sangat penting, dan ini kita sebagai akademisi harus menyiapkan strategi sebaik mungkin agar dakwah Islamiyah ini tetap tersalurkan kepada anak-anak muda agar tidak hanya serta-merta berselancar di sosial media tanpa mendapatkan nilai-nilai manfaat, ya, khususnya terkait dengan ajaran-ajaran Islam gitu. Mengenai dakwah, kita ketika ngomong dakwah itu harus efektif agar apa yang disampaikan oleh dai itu bisa mudah diterima oleh khalayak. Nah, kalau dakwah di era digital ini bagaimana caranya agar bisa efektif nih, Pak? Ya, kalau caranya tetap kita pakai cara Rasulullah ya. Kita pakai cara Al-Quran, di situ sudah jelas. Jadi apapun eranya, caranya tetap sama. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada 3 metode setidaknya. Jadi yang pertama itu bil hikmah. Nah, ini era apapun akan tetap efektif. Apalagi era digital, anak-anak muda ini kan agak susah langsung kita bentak-bentak, kita larang-larang gitu kan. Tentu yang pertama yang harus dikedepankan adalah dengan hikmah. Hikmah ini adalah kebijaksanaan, kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Likulli maqamin maqalun, likulli maqalin maqamun. Jadi setiap tempat ada pembicaraannya, setiap pembicaraan ada tempatnya. Ya, kita tahu tempat, tahu apa hal saja yang perlu kita bicarakan. Itu yang pertama, yang dengan hikmah. Kemudian yang kedua dengan mau'idhah hasanah. Nah, ini sekarang kita bisa lihat flyer-flyer
di Instagram atau status-status di WA dan sebagainya, itu pesan-pesan dakwah yang disampaikan. Nah, diharapkan kata-katanya itu adalah kata-kata yang betul-betul menyentuh hati para pembaca, terutama para pemuda. Kemudian yang ketiga dengan mujadalah. Nah, ini sebenarnya cara terakhir. Jika diharuskan ada sebuah perdebatan, maka lakukan perdebatan itu dengan ahsan, bukan hanya hasan ya. Ahsan itu lebih baik. Jadi misalkan lawan bicara kita itu sudah baik, kita lebih baik lagi. Lawan bicara kita sudah sopan, kita lebih sopan lagi sebagai dai ya. Nah, kira-kira itu. Berarti kita ketika berdakwah itu harus mengetahui tempat, memahami tempat, kemudian siapa sasaran kita gitu ya Pak. Betul. Kemudian, nah banyak sekali nih misalnya ada anak muda dari lulusan pesantren, dia memiliki ilmu agama yang cukup banyak. Dan ketika sudah pulang, dia ini berkeinginan untuk melakukan dakwah di digital, di media sosial. Nah, ini kan baru memulai dakwah Pak. Jadi bagaimana caranya untuk atau tips ataupun dasar-dasar yang perlu dipahami untuk memulai berdakwah di media sosial? Oke. Sebelumnya saya sampaikan pengalaman pribadi saya ketika mondok di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Sumeneb, Madura. Itu ketika kami para santri mau pulang untuk berlibur, itu Bapak Kiai selalu pesan, liburan untuk berdakwah. Jadi liburan tidak hanya sekedar liburan, tapi memang liburan untuk berdakwah. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan kita untuk berdakwah, dan afdholul ilmi ilmul hal. Nah, sebaik-baiknya ilmu itu ada ilmul hal, dan ilmul hal ini nanti kita tanpa bicara pun, kita tanpa mengeluarkan dalil-dalil, ketika kita sudah memiliki kepribadian yang baik, yang santun, yang lemah lembut, nah itu saya pikir mitra dakwah kita, bahkan keluarga kita ketika kita sudah pulang ke rumah, para santri ini, mereka sudah dapat pesan dakwahnya. Nah, jadi dalam dakwah ini kan setidaknya ada 3 komponen. Pertama, dai itu sendiri, kemudian yang kedua pesan dakwah, yang ketiga mitra dakwah. Nah, Bapak Kiai kami selalu berpesan untuk berdakwah minimal dengan ilmul hal tadi. Selain itu ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil kitabah dengan tulisan. Gitu. Di media sosial kan banyak sekali, misalnya ada banyak mudah kita akses. Kita misalnya ingin mencari informasi apapun bisa kita cari di internet. Kita pengen lihat vlog misalnya artis-artis. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, bagaimana agar dakwah yang kita sampaikan di media sosial itu, misalnya di YouTube, video itu bisa eksis dan bisa mudah dilihat oleh khalayak gitu, Pak? Iya, tentunya tadi ya, karena kita betul-betul ingin niat berdakwah, jadi memang pertama harus dimulai dari niat, karena innamal a'mal binniyat. Jadi kita harus betul-betul ikhlas untuk niat. Ini penting ini, karena mungkin banyak anak muda ini merasakan kalau dia upload status, kemudian tidak ada yang komen, tidak ada yang like, tidak ada yang baca, itu jadi gimana gitu kan? Iya. Nah, itu kalau sudah merasa galau, merasa kecewa kok gini gitu. Nah, itu sudah menunjukkan ketidakikhlasannya. Jadi pertama memang niat ikhlas. Ya, kemudian yang kedua harus memiliki referensi yang jelas. Nah, jadi yang jelas ini tentu kalau ini kaitannya dengan agama, pertama harus ada sumbernya di dalam Al-Quran. Kalau tidak, mungkin ada di dalam hadis yang sahih. Nah, kalau tidak lagi, mungkin berdasarkan ijma'ul ulama atau qaulul ulama yang masyhur dalam kitab-kitab. Jadi saya sarankan tidak kemudian serta-merta kita berdakwah, kita menggunakan kata-kata kita seakan-akan kita sudah paling mulia gitu kan. Karena sebenarnya sudah banyak ajaran-ajaran mulia dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis,
Kita tinggal menerapkannya saja, atau kita buat kalau sudah bisa bikin flyer sendiri, poster-poster kita bikin sendiri dengan pesan-pesan yang positif yang berasal dari Al-Quran dan hadis gitu. Di media sosial banyak sekali konten dakwah yang bisa kita cari nih Pak. Dari berbagai dai, dari berbagai daerah juga, pasti yang disampaikan juga berbeda-beda. Nah, terus apakah dari konten dakwah tersebut bisa kita jadikan referensi semuanya, Pak? Ya, tentu tidak semuanya. Ini harus pandai-pandai kita memfilter mana yang layak dijadikan referensi, mana yang tidak. Karenanya tadi saya sampaikan, pertama patokannya Al-Quran. Jadi ada nggak dasarnya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua di dalam hadis. Hadis pun ini kita harus ketahui hadis apa. Hadis sahih, hadis hasan, atau hadis dhaif atau maudhu. Sehingga kita tahu betul apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Atau lebih baik diam saja. Gitu. Jadi memang harus difilter agar kita tidak menjadi penyalur kesalahan-kesalahan. Jadi karena ada dalam sebuah hadis itu, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada kebenaran, maka dia juga akan dapat pahalanya. Nah, sebaliknya sebenarnya logikanya, kalau dia menunjukkan kepada keburukan, kepada jalan yang salah, maka tentu dia akan juga dapat resikonya gitu. Banyak sekali tantangan dakwah oleh para dai, baik itu di digital maupun di langsung terjun di masyarakat. Nah, kalau dakwah di era digital ini tantangannya apa menurut Bapak? Ya, tentu tidak semua dai ini kan generasi milenial ya, yang mengerti tentang digital. Nah, malah mungkin masih kebanyakan para dai ini dari masyayikh, dari kiai-kiai yang sudah sepuh. Dan ini sebenarnya tugas yang muda-muda. Jadi untuk bagaimana membingkai, mengolah dai-dai, para ulama yang sudah sepuh itu, mungkin karena kesibukan beliau tentu tidak ada waktu untuk membuat konten digital yang baik. Nah, ini bisa yang muda-muda, itu termasuk dakwah juga gitu. Jadi admin atau apa istilahnya, dia yang mendesain ya di belakang, di balik layar itu, dia juga dapat pahala dakwahnya juga. Misal ada channel yang YouTube yang sering menampilkan ceramahnya Gus Baha, misalkan Santri Gayeng ya. Nah, itu kan tentu bukan Gus Baha sendiri yang mengolah videonya, ceramahnya, tentu ada tim di balik itu. Nah, itu saya pikir, dan kita sebagai mitra dakwahnya sangat berterima kasih atas sudah disampaikan pilihan-pilihan dari ceramah-ceramah para ulama yang baik itu. Kita tinggal menikmati saja. Jadi itu penting bagi yang pemuda, yang masih muda, ya itu bisa lah belajar sendiri juga mengolah mengolah channel sendiri. Itu kan kita banyak lihat itu. Jadi ada beberapa dai-dai muda memiliki channel sendiri, ya diurus sendiri dan sebagainya. Gitu. Menurut Bapak, dakwah di media sosial ini memiliki banyak tantangan. Nah, ini tantangannya seperti apa menurut Bapak? Iya, ini tantangan untuk dai atau anak-anak muda ini? Untuk pendakwahnya, dai-nya. Oke. Ya, tentu tantangannya di era digital ini, para dai ini juga mau tidak mau menguasai dunia digital, atau setidaknya dia memiliki tim yang bergelut di bidang digital. Jadi misalkan dia memberikan suatu ceramah, nah itu sudah ada tim yang kemudian merekamnya, kemudian mengolahnya dengan baik, kemudian
bisa diupload di channel YouTube atau di media sosial lainnya. Jadi saya pikir juga harus menyesuaikan, mau tidak mau. Karena kalau tidak, kita akan kalah dengan informasi-informasi yang tidak penting yang akan mempengaruhi anak-anak muda pada saat ini. Jadi kita harus imbangi dengan dakwah melalui platform digital itu. Nah, kita sebagai anak muda yang sering mengakses media sosial, nah, kita seringkali menjumpai banyak sekali dai-dai yang ada di media sosial. Nah, kita sebagai penikmat dakwah, apakah kita harus memilih dai yang harus kita tonton ataupun juga harus memilih isi yang disampaikan itu, Pak? Ya tentu kita harus pandai memilah dan memilih. Jangan sampai salah pilih, karena salah pilih ya berakibat pada pemikiran kita juga. Jangan sampai kita salah memilih guru, dai yang kemudian kita ikuti. Yang pertama tentu pastikan sebenarnya kalau bisa sanad keilmuannya. Ya, jadi sanad keilmuan dai tersebut, ustadz tersebut gimana, nyambungnya ke siapa? Ya sebelumnya mondok di mana, kuliah di mana, latar belakang pendidikannya gimana. Kalau kita tidak tahu, kita amati pesan-pesan yang disampaikannya. Apakah sudah mencerminkan nilai-nilai keislaman yang luhur? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis? Atau tidak, atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, kalaupun kita tidak tahu sanadnya, sanad keilmuannya, kemudian apa yang disampaikannya juga sebatas hal-hal yang bersifat umum. Nah, kita lihat perilakunya juga. Ada bisa jadi pembicaraannya bagus, ya. Jadi di media dia bagus, tetapi kepribadiannya tidak bagus. Nah, ini menjadi masalah juga. Berarti ketika kita ingin mencari dakwah, isi dakwah di media sosial, sebelumnya kita dianjurkan alangkah baiknya itu menelusuri dulu latar belakang pendakwah tersebut, ya Pak? Iya, dan disesuaikan dengan diri kita. Nah, itu harus siap untuk menerima kenyataan itu jika apa yang kita idolakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bahkan terjebak pada pemikiran yang radikal, gitu kan. Padahal dia mengenal Islam belum seberapa, tapi karena dia salah memilih guru, salah memilih ustadz, akhirnya dia juga terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang radikal. Sehingga ya sebagaimana kita tahu banyak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, itu termasuk makanya tadi kan harus kita ketahui kalau bisa itu sanad keilmuannya harus jelas, kemudian perhatikan pembicaraannya itu apa sudah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian apakah perbuatannya, sikapnya sudah juga mencerminkan nilai-nilai luhur gitu. Oke. Mengenai sanad nih Pak, kan banyak anak muda sekarang ini yang dengan kemudahan mengakses internet, mereka itu tidak sedikit yang lebih suka belajar agama dari media sosial saja. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Ya, itu pernah ditanyakan ke Gus Baha ya. Jadi bagaimana hukumnya berguru dengan Gus Baha melalui channel YouTube gitu kan. Dan jawabannya Gus Baha sangat menyejukkan sekali. Ya tidak masalah karena beliau pun juga mengikhlaskan itu asal digunakan untuk hal-hal yang positif. Ya, dan saya pikir jadi resepnya sebenarnya gini. Kita mendengarkan satu ceramah di media sosial itu tidak hanya sekali atau dua kali. Katakanlah kita ingin mengetahui bagaimana ajaran Islam menurut atau versi Gus Baha. Kita gak cukup hanya sekali dua kali mendengarkan ceramahnya beliau, tapi kita harus ikuti
banyak ceramahnya tentang apa yang beliau sampaikan, sehingga kita tahu oh arahnya pemikirannya ke sana. Kemudian kita cocok-cocokkan nih dengan diri kita, cocok nggak? Nah, nggak semuanya tentu nggak semuanya cocok, nggak semua cocok. Ada yang Muslim yang suka dengan penyampaian yang tegas, gitu kan? Ada yang suka penyampaian yang tegas, tidak suka guyon. Nah, tentu ada, gitu kan? Nah, ada juga ya yang suka seperti Gus Baha, ada juga yang suka. Gitu. Saya pikir sesuai lah kita cari yang kita kira-kira sesuai dengan selera kita, asalkan tidak melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber Al-Quran dan hadis tadi. Gitu. Lalu bagaimana kalau ada anak muda yang dia itu pengetahuan agamanya itu dikatakan masih sangat kecil sekali. Nah, di media sosial kan banyak dai yang baru-baru gitu, Pak. Kayak ustadz-ustadz baru muncul di televisi. Nah, itu nanti yang anak muda yang baru tahu itu kan pasti langsung melihatnya. Kan juga tidak semuanya itu yang disampaikan itu kan benar. Nah, itu bagaimana jika anak muda tersebut salah mengambil jalannya atau pelajarannya gitu, Pak? Iya. Tapi saya pikir di era ini anak-anak muda ini cerdas-cerdas lah. Tidak hanya lihat TV begitu saja. Dan sudah bisa menilai. Yang ada di TV itu kan mengedepankan nilai entertainnya. Jadi tidak semata-mata menonjolkan keilmuannya. Karenanya jarang kita jumpai yang tampil di televisi itu yang betul-betul memiliki keilmuan yang kredibel di bidangnya. Tapi terkadang hanya menonjolkan nilai entertainnya saja. Selama itu tidak bertentangan. Kalau hanya berbeda pendapat atau berbeda penyampaian itu tidak masalah. Asalkan yang disampaikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis, saya pikir tidak masalah. Dan itu selama saya lihat ya itu standar lah. Ya, standar, insya Allah nggak sampai menyesatkan anak-anak muda ini. Justru yang banyak itu bukan dari televisi, dari sosial media yang tidak terkontrol oleh dalam hal ini KPI lah. Jadi, kalau yang di televisi tentu ada KPI yang mengawasi, tapi sosial media ini kadang tidak terkontrol. Nah, itu kembali ke diri kita masing-masing, karenanya memang pertama kita harus tahu dulu Ustadz ini siapa gitu. Jadi tidak serta-merta kita mengikutinya. Tadi yang sudah saya sampaikan. Dan tidak cukup hanya sekali dua kali. Ya, jadi harus diikuti beberapa kali ceramahnya. Sehingga kita tahu, oh ini kok bahasnya itu terus gitu kan. Oh ini kok bahasnya, sehingga kan lama-lama kan kita tahu, oh ini bahasnya kalau yang baik-baik gak masalah. Oh ini bahasnya sedekah terus, sehingga disebut Ustadz sedekah gitu kan, ahli sedekah gitu. Kan ada yang kayak gitu. Oh ini bahasnya tentang hati gitu kan. Oh ini kebanyakan mungkin dia backgroundnya tasawuf gitu kan. Jadi kalau selama tidak melenceng jauh bertentangan dengan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis, saya pikir tidak masalah gitu. Dakwah di era digital ini pasti memiliki sisi positif dan negatifnya, Pak. Menurut Bapak, dari dakwah di media digital ini, sisi positif dan negatifnya itu seperti apa? Ya, ini seperti pisau ya. Jadi bisa kita gunakan untuk kebaikan, ya, dibuat memasak, ya kan, dan lain-lain yang nilainya positif, atau sebaliknya bisa untuk kejahatan juga. Tapi tergantung ke kita ya, yang mau menggunakannya. Jadi selama kita betul-betul berhati-hati menggunakannya dengan sebaik-baiknya, tentu nilainya akan positif. Ya, tapi kalau kita tidak pandai menggunakannya, nah ini tentu lebih banyak negatifnya. Jadi bukan masalah platform digitalnya yang positif atau negatif, tapi penggunanya, manusianya sebenarnya. Semuanya bisa jadi positif kalau kita menggunakan untuk hal-hal yang baik. Gitu. Seperti saya misalkan
Saya menggunakan semua gadget apa ya HP misalkan hanya untuk yang hal-hal yang positif, maka yang saya dapat ya nilai-nilai positif. Tidak pernah saya buat untuk katakanlah menipu orang dan sebagainya. Jadi kembali ke bagaimana membentengi diri kita sendiri dengan pengetahuan yang cukup tentunya. Berarti kita sebagai penikmat dakwah di media sosial itu juga harus cerdas ya Pak? Iya harus. Kalau anak-anak muda, makanya kan tidak, coba anak muda mana yang hanya punya satu platform media sosial, hanya punya WA saja, gak mungkin. Pasti ada IG, ada Facebook. Nah, dia juga buka channel YouTube juga, ya kan? Ada aja. Tapi memang mungkin saya melihat YouTube ya, itu negatifnya. Ketika kita sering buka yang negatif, ya yang muncul kan negatif terus, ya kan? Kayak algoritmanya memang diarahkan ke situ. Nah, jadi memang perlu bimbingan ya, secara khusus terutama dari orang tua kalau anak-anak muda ini agar dia dipantau, tetap bagaimanapun dipantau. Jadi kalau dia sudah bisa membentengi dirinya sendiri, tentu dia bisa memilih. Karena kalau kita lihat itu kan, kita scroll ke bawah kan nggak ada habis-habisnya itu. Buka Facebook, kan informasinya beragam masuk di situ semua. Nah, inilah pentingnya kita ngaji secara muwajahah. Bagaimanapun tetap lebih penting, lebih diutamakan mengaji kepada kiai, kepada guru secara langsung. Bagaimanapun itu. Jadi ngaji di platform digital ini hanya katakanlah tambahan seharusnya. Tetap yang wajib itu ngaji kepada kiai secara langsung, bermuwajahah gitu. Selain sebagai penikmat dakwah yang harus cerdas, nah, sebagai seorang dai kan juga harus profesional, karena yang disampaikan itu mengenai ajaran-ajaran agama Islam seperti itu, Pak. Nah, menurut Bapak, dai yang profesional itu yang seperti apa, Pak? Ya, tentu ya yang mengikuti cara Rasulullah dalam berdakwah. Nah, sudah patokannya jelas tuh cara Rasulullah. Cara Rasulullah seperti yang sudah disampaikan di awal tadi di dalam ayat ud'u ila rabbika ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi itu sudah cukup itu. Pertama itu hikmah. Hikmah kan sudah harus bijak ya kan, tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mana yang benar, mana yang salah. Apa yang harus disampaikan, apa yang harus tidak disampaikan, yang tidak harus disampaikan. Kemudian dengan mau'izah hasanah juga. Kemudian juga dengan mujadalah yang ahsan. Gitu. Saya pikir itu. Kemudian yang kedua, karena ini kaitannya dengan era digital, dia harus juga menguasai ya ilmu yang kekinian, termasuk istilah-istilah kontemporer yang banyak dipakai oleh anak-anak agar anak-anak muda ini paham dengan bahasa-bahasa dakwah yang disampaikan. Jadi harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zamannya, dengan bahasa mitra dakwah ya, bahasa anak-anak muda sekarang ini, gitu. Menurut Bapak, penggunaan YouTube sebagai media anak muda ataupun media untuk berdakwah itu apakah sangat efektif? Ya, tentu sangat efektif. Sekarang siapa yang nggak buka YouTube gitu kan? Kalau kita tidak memanfaatkan YouTube untuk berdakwah, nanti malah disalahgunakan atau lebih banyak dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang buruk, yang negatif. Jadi kita dari kalangan Muslim, ya, anak-anak muda yang beragama Islam yang baik ini, ya semaksimal mungkin memanfaatkan platform itu dengan sebaik-baiknya agar di YouTube itu tidak hanya diisi oleh kalangan-kalangan yang tidak bertanggung jawab, sehingga itu mau tidak mau mempengaruhi masyarakat nanti pada umumnya. Jadi kita sebagai anak muda nih Pak
harus cerdas juga mengakses, dan juga ketika kita memiliki ilmu juga harus disampaikan gitu Pak ya. Ya, Kemudian kalau untuk yang baru memulai dakwah di media sosial ini, yang materi yang harus disampaikan itu kira-kira yang awal itu yang materi seperti apa Pak? ya. Itu wajib ya, karena itu memang ajaran Islam, kita harus berdakwah. Nah, terkait materi itu harus yang bersumber dari ajaran Islam yang benar. Jadi tidak serta-merta kita menyampaikan hal-hal sesuka hati kita, tapi kita pastikan ini betul sebagai ajaran Islam yang benar. Makanya perlu referensi juga, jadi perlu banyak membaca juga. Makanya ini pentingnya terutama untuk anak-anak yang sedang kuliah gitu kan. Tentu harus banyak membaca, ya kan, memahami literasi sebelum kemudian berdakwah di media sosial. Oke. Yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak bagi kita semua anak muda khususnya dalam mengakses media sosial yang banyak sekali konten-konten dakwah yang dapat kita cari itu Pak? Ya, pertama harus bijak, tentu harus bijak, harus cerdas, sehingga kita tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang negatif, ya, pengaruh-pengaruh negatif. Dan kita termasuk yang mandalla ala khairin, bukan mandalla ala syarrin. Karena konsekuensinya sama, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Logikanya sama juga, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan akan dapat pahala orang yang mengerjakannya, barang siapa yang menunjukkan kepada keburukan akan mendapatkan ya keburukannya juga. Nah, jadi harus cerdas-cerdas, memilih referensi, kemudian harus bersikap bijaksana. Oke, baik, itu tadi pembahasan kita tentang dakwah di era digital. Jadi kita sebagai anak muda tentunya kita harus cerdas dalam mengakses media digital untuk melihat konten dakwah yang bernilai positif dan bernilai agama. Dan juga kita sebagai anak muda harus menyampaikan ilmu apapun yang kita punya, karena ada hadis Rasulullah ya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku walau satu ayat. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Hafil yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang pada pagi hari ini. Semoga lain waktu bisa berbincang lagi ya Pak ya. Amin, amin. Insyaallah. Sekian, saya Vivi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.